Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel aku yang membicarakan tentang anxiety, GERD, asam lambung, dispepsia, ya gitu-gitu aja ya. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan di subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan di like. Kalau kamu punya pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah aku akan bikin videonya. Atau mungkin ada yang lain yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Buat kita semua pejuang anxiety, pejuang GERD, asam lambung, aku doakan semoga kita semua, aku juga ya, kita semua semakin sehat, semakin kuat dan kembali kepada aktivitas kita yang sebelum-sebelumnya berani, maksudnya berani dalam hal bersosialisasi, terus cemasnya juga hilang, terus jangan terlalu mikirin segala sesuatu. Aku pengen banget ya kalian juga bisa berpikir, bisa mengendalikan semua anxiety kalian sama seperti aku yang sudah bisa mengendalikan anxiety aku. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang beberapa pertanyaan tentang kurus. Jadi ada beberapa pertanyaan di DM maupun di beberapa video YouTube aku yang menanyakan, Mbak turun berapa kilo pada saat asam lambung? Atau ada juga yang bilang aku pada saat aku ada orang yang ngomong, duh badannya kok kurusan ya, terus aku langsung takut, langsung kecemasan datang, wah pokoknya macem-macem deh gitu, pikirannya langsung nggak karu-karuan gitu kan gitu. Terus bertanya juga kenapa sih kok kita makin kurus ya buat kita yang penderita asam lambung ini kan gitu kan. Oke, sekarang di sini aku pengen kasih tahu kalian kenapa kita makin kurus dan solusi supaya kita tidak kurus terus-terusan gitu ya. Oke, jadi gini, tanpa kamu sadari pada saat kamu asam lambung ini kan terpaksa kamu harus diet. Ya kan, makan misalnya 2 jam sekali dan kamu makan tidak boleh banyak gitu kan. Pada saat kamu sehat, sedangkan saat kamu sehat ada aja kan yang kamu makan yang ngemil gorengan lah, yang kamu mungkin makan nasi padang lah dengan segala macam santan-santan dan bumbu-bumbu dengan nasi yang setumpuk gitu kan. Belum lagi setelah itu kamu minum kopi susu misalnya gitu kan, aduh mantap banget deh kayak gitu-gituan kan. Gitu itu udah berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh kamu gitu. Sedangkan pada saat kamu asam lambung sekarang kan kamu terpaksa didietin, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Makan walaupun 2 jam sekali terus perut begah, belum lagi ada asam lambung kamu yang baru makan sedikit aja udah ditangkap sama si asam lambung gitu kan. Terus pencernaan kamu juga sedang tidak baik-baik saja gitu mengolah makanan, sehingga vitamin-vitamin yang masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh kamu juga tidak baik-baik saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua bisa jadi karena pikiran gitu. Jadi begini, pikiran kita yang anxiety ini kan selalu berpikiran negatif gitu kan. Nah misalnya gini nih, aku kasih tahu misalnya, kenapa sih aku kok makin kurus sih? Kok orang asam lambung tuh makin kurus, kenapa sih? Terus kalau ada yang jawab, iya soalnya mau mati. Kamu akan lebih percaya dengan hal yang seperti itu dibanding kalau kamu diberikan pemahaman pikiran yang lain gitu loh, yang positif gitu. Kamu akan lebih mempercayai yang negatif daripada yang positif gitu. Makanya sekarang kamu pasti butuh dalil kan, kenapa gitu. Nih dalilnya aku kasih tahu. Jadi gini, otak ini, kita kan sering berpikiran yang macam-macam gitu kan, kecemasan yang tinggi banget gitu kan. Nah otak kita ini adalah termasuk bagian kecil ya, kecil di dalam tubuh kita gitu, dibandingkan tangan yang segede gini gitu kan, dibandingkan kaki yang panjang dan besar gitu. Otak itu termasuk yang kecil gitu di dalam kepala kita. Tapi otak itu pada saat dia cemas, pada saat dia berpikir terlalu berlebihan, dia akan menghabiskan sekitar 400 kalori gitu. Jadi kalau tubuh kita sehari-hari makan misalnya 200 kalori gitu kan, terus untuk berpikir aja kita menghabiskan 400 kalori, terjadi defisit kalori kan di tubuh kita. Itu yang membuat kita jadi kurus. Nah buat orang-orang yang diet, misalnya diet, nah mereka makan juga jadi sedikit kan, mereka makan sedikit kan gitu, terus cuma mereka dibarengi dengan olahraga. Nah sebenarnya olahraga dibanding berpikir itu banyak lebih menghabiskan kalori kalau kita berpikir berlebihan gitu loh, berpikir terlalu over itu justru banyak menghabiskan kalori dibanding orang yang olahraga gitu loh. Itu yang aku baca ya, seperti itu ya gitu. Makanya kalau orang-orang juga yang, kamu sadar gak sih kayak orang-orang yang misal lagi sakit hati ya kan, orang yang kalau kamu ketemu misalnya ada rumah tangga yang lagi maaf lagi berantakan gitu ya, misalnya si istri atau si suami yang sedang berpikir terlalu tinggi, yang dihianati, bagian yang dihianati gitu. Biasanya dia yang lebih kurus daripada orang yang mengkhianatinya itu, pasangan yang mengkhianatinya itu gitu loh. Yang aku lihat gitu, dan aku baru menyadari bahwa oh iya ya,
pada saat orang misalnya lagi putus cinta aja gitu ya, atau lagi ya itu lagi stres misalnya pekerjaan, dia akan cenderung lebih kurus. Karena kenapa? Karena dia berpikir lebih over gitu loh, lebih banyak berpikir dibanding di saat-saat sebelumnya. Jadi semakin kamu tidak bisa mengendalikan kecemasan kamu, semakin kamu terlalu banyak berpikir yang enggak-enggak, otak kamu tuh semakin memakan energi yang ada di tubuh kamu gitu loh. Jadi tanpa kamu sadar, energi kamu keserap terus dengan karena kamu berpikir kecemasan yang tinggi. Nah itu akhirnya defisit kalori dan kamu berat badannya turun terus. Jadi sekarang kamu udah tahu ya, jadi kalau berat badan kamu turun, apalagi kamu punya anxiety, itu adalah hal yang biasa. Berat badan turun karena stres itu hal biasa. Dan kamu ingat bahwa sebenarnya GERD, asam lambung itu dalam waktu 4 hari, 5 hari, asal kamu pola makannya bener ya. Menjaga pola makan dulu sementara, kamu menjaga pola pikir, jangan terlalu cemas, jangan terlalu berpikir yang buruk-buruk, terus kamu menjaga pola hidup, tidur jangan sampai terlalu begadang, jangan begadang, itu sebenarnya akan sembuh dalam waktu 4 sampai 5 hari tanpa obat gitu loh. Karena kenapa? Karena aku sendiri baru menyadari bahwa aku mulai makan obat lambung sebenarnya setelah sudah anxiety ini gitu loh. Nah kan salah satu pencetus asam lambung itu tinggi terus kan adalah si kecemasan kan, adalah faktor berpikir kita, stres kita yang membuat kecemasan itu jadi tinggi terus. Nah, udah kamu dalam keadaan diet, dalam artian diet kamu lagi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu karena lagi sensitif kan perutnya kan gitu. Terus ditambah lagi kamu juga kecemasannya tinggi gitu. Akhirnya berat badannya itu turun tanpa kamu sadar. Jadi supaya kamu tahu juga bahwa manusia mati, meninggal karena tidak makan itu bila dia tidak makan selama berapa hari ya? 4 hari sampai 1 minggu dia tidak makan sama sekali dan tidak minum sama sekali selama tidak makan selama 14 hari apa kalau nggak salah, terus tidak minum sama sekali selama 5 hari gitu apa, karena kan badan kita 80% kan air ya gitu. Jadi kalau kamu masih 2 jam sekali makan, minum dengan baik gitu ya, aku yakin kamu jangan takut deh akan kematian gitu. Bahwa penyakit ini penyakit biasa-biasa aja. Yang bikin kamu begini tuh karena sensasi kamu tinggi ya pada saat asam lambungnya naik. Terus kamu udah kebetulan udah ke-trigger si anxiety kamu, udah ada. Karena gini, orang asam lambung belum tentu dia anxiety loh. Belum tentu. Aku punya temen beberapa asam lambung dan dia tidak punya anxiety gitu loh. Jadi sehingga dia main santai-santai aja, masih minum kopi, susu, masih apa segala macem. Kalau mereka lagi asam lambung ya udah gitu, terus aduh minum proma apa segala macam gitu-gitu doang. Sedangkan aku yang udah kena anxiety jadi segala macem aku pantang, tadinya kan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya penyakit ini adalah tidak berbahaya. Dokter udah bilang penyakit asam lambung GERD tidak berbahaya. Orang bohong kalau sampai ada yang meninggal karena GERD, itu bohong gitu, insya Allah ya. Karena itu udah secara medis sudah dikasih tahu seperti itu. Jadi kalian jangan berpikir tapi kan gini, tapi begitu, tapi kalian itu yang bikin kalian nggak sembuh gitu loh. Selalu kalau dikasih tahu, nah kayak gini nih aku kasih tahu, tapi giliran ada orang yang bilang tapi lu kok makin kurusan, ada lo orang di sana kurus jadi mati. Nah kamu lebih percaya sama bahasa-bahasa itu dibanding sama aku gitu. Padahal aku sendiri yang udah pernah ngerasain bagaimana asam lambung, turun berat badan dan lain-lain, aku udah ngerasain gitu loh. Aku udah ngerasain, sekarang aku udah bisa mengendalikan anxiety aku, sehingga aku bisa bikin video buat kasih tahu kalian bahwa itu semua tidak ada masalah, tidak berbahaya. Kalian lebih percaya orang lain dibanding dengan percaya sama aku gitu loh. Jadi tolong ya, jadi pola pikirnya diperbaiki dulu. Kalau kalian tidak mau memperbaiki pola pikir, kalian tidak mau pasrah dengan penyakit ini, nggak akan pernah sembuh, beneran nggak akan pernah sembuh. Aku aja nih sebenarnya aku udah kacau loh cara makan aku udah, karena aku udah bisa mengendalikan anxiety aku jadi udah agak kepedean gitu dalam soal makan gitu, beneran. Aku kemarin udah makan, bukan kemarin deh, udah dari berapa bulan yang lalu udah makan nasi padang sampai yang banyak porsinya, terus pedes, terus kuahnya juga kuah ayam gulai plus rendang gitu, aku campur cabai hijau yang banyak, udah gitu pokoknya makan, abis itu nendang dong asam lambungnya gitu, lambungnya kan, karena aku udah tahu bahwa ini sekedar lambung, ya udah gitu loh. Either aku berhenti makannya atau
ya aku biasanya aku lanjutin aja makanya terus menyadari bahwa ini cuma sekedar asam lambung gitu. Kalau aku udah nggak nyaman banget merasa ya udah minum aja antasida atau proma atau apa gitu. Terus kalau misalnya aku merasa ini biasa-biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana banget, aku tahanin aja, udah amat, tahanin aja gitu loh. Itu aku ya gitu loh. Jadi buat kalian yang masih kecemasan tinggi, jangan ikut-ikutan dulu makan seperti itu. Aku cuma pengen kasih tahu sama kalian bahwa ini cuma masalah pikiran kalian yang merasa bahwa aduh nanti makin kurus jadi mati gitu. Enggak, insya Allah enggak gitu. Mati mah nggak harus karena kita asam lambung terus badan kita menjadi kurus. Enggak, kurus itu karena kalian terlalu cemas, terlalu mikirin hal-hal yang enggak sepatutnya kalian pikirin gitu loh. Candu banget. Makanya di video aku yang lalu kan aku bilang kita ini tadinya itu candu banget berpikiran negatif, enak banget berpikiran negatif. Abis itu ketakutan sendiri, padahal kita nggak mau itu terjadi sama diri kita, tapi kayak nyandu banget gitu. Itu yang di stop gitu loh. Cara stopnya gimana? Kamu menyadari bahwa kamu pada saat ini kamu sedang duduk, kamu sedang makan, dan pada saat kamu makan jangan terlalu ngejudge makanan kamu. Jangan abis ini gue begini, atau ya abis ini gue begini. Jangan, nikmatin aja, makan aja, nikmatin gitu. Jangan megang handphone, jangan megang apa, makan nikmatin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, enak banget nih makanan gitu ya. Oke, sekarang cara penyembuhannya gimana gitu. Aku kalau menurut aku memang disembuhin dulu lambungnya gitu. Aku sempet mantang makanan diet segala macem gitu. Udah sempet sehingga lambung aku udah agak enakan gitu kan. Udah agak enakan, tapi yang paling penting adalah memang pikiran gitu. Jadi sembuhin dulu ya lambungnya nanti kalau udah disembuhin, karena yang mantang buat lambung itu sih aku rasa cuma 3 gitu. Asam pedes sama junk food. Untuk sementara ini dulu nih yang kamu hindarin dulu nih gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak lama. Sadar nggak sih kamu? Aku tuh baru sadar gitu loh sekarang bahwa dulu pada saat aku lambungnya udah mulai nggak enak, GERD udah mulai naik ke atas, aku tuh paling cuma ya udah seharian itu nggak makan pedes, terus besoknya makan pedes lagi gitu loh. Jadi kalian tuh ya sembuhin lambungnya dulu, itu aja dulu yang kalian pantang dulu, pedes, asam sama junk food gitu. Itu dulu ya yang kalian manage ya. Terus makan jangan pantang-pantang banget. Jadi kalau kalian udah lambungnya udah agak enakan gitu ya, jangan terlalu dipantang semua makanan gitu. Kamu coba lagi makanan-makanan, coba-coba lagi, dan kamu tinggal catat aja yang mana. Nah biasanya kalau aku yang masih mantang nih sekarang itu misalnya kacang, kayak berjenis-jenis kacang-kacangan yang ada kulitnya tuh emang aku masih agak mantang. Kayak aku makan somai, udah berani sih makan somai pakai kacang gitu, sambal kacang gitu kan. Cuma kadang terjadi kadang enggak gitu, kadang terjadi kadang enggak. Tapi juga ya udah, kalau udah terjadi ya biasa aja, orang paling cuma sendawa apa gitu doang sih. Jangan terlalu dipikirin. Tapi pada dasarnya sih jangan menjudge makanan apapun yang kamu makan, jangan dijudge gitu, jangan dijudge. Kalau misalnya terjadi asam lambung naik dan lain-lain, itu enggak apa-apa, 100% aman, 100% aman. Kalau kamu misalnya merasa itu nggak nyaman, ya udah minum aja proma, minum aja antasida. Kalau gas lambung tinggi, minum gastrosit. Udah, itu aman, jangan dipikirin, oke? Terus pada saat kamu lagi tremor tuh, misalnya panic attack tiba-tiba datang gitu kan ya, panic attack, anxiety kamu tiba-tiba datang, justru kamu harus makan, cari cemilan. Aku tuh nggak mantang loh kerupuk apa segala macam, apalagi kalau orang lagi stres itu kan enak gitu makan kayak keripuk gitu kan. Itu enak banget. Jangan terlalu mantang gitu, makan aja apa yang kamu lihat ada cemilan, makan aja lah pokoknya, beneran deh. Jadi yang penting pikiran kamu. Nah ini dia nih, ini manajemen stres kamu. Jangan terlalu mencemaskan segala macem. Yang kamu cemaskan itu adalah tidak ada. Sebenarnya yang kamu cemaskan tidak ada. Nih sekarang kita lihat ya, kayak orang meninggal nih, misalnya ini orang meninggal, kita kan nggak tahu apa yang dia rasakan, ya kan? Kita nggak tahu. Yang kita lihat itu kan cuma jasadnya yang kita lihat. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada ruhnya gitu loh. Dan pada saat dia meninggal, mau nggak mau ya udah, mau diapain gitu, mau nggak mau ya udah, mau diapain. Dan itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian nggak boleh melampaui itu. Itu haknya Allah untuk membuat kita hidup, membuat kita mati. Itu haknya Allah gitu. Dan sering-sering kamu berdoa, ya Allah,
bila aku mati, panggillah aku dalam keadaan husnul khotimah dan masukkanlah aku ke dalam surga firdausmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisain kamu berdoa seperti itu. Ya awalnya kamu pasti minta panjang umur apa segala macam, tapi pada saat kamu meninggal kamu minta dalam keadaan husnul khotimah dan masukkan ke dalam surga firdausmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering berdoa begitu. Kenapa sering-sering berdoa gitu? Akhirnya biar otak kamu jadi terbiasa gitu loh. Jadi aku ngerasain loh, semakin kita pasrah, semakin kita ketakutan kita tuh hilang gitu. Semakin si kecemasan tuh jadi hilang gitu. Sering-sering berdoa gitu. Sekarang coba mulai berdoa seperti itu. Coba deh, ini tips banget dari aku bahwa kalau kalian berdoa dengan cara seperti itu, berarti kamu udah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup ini adalah milik Allah. Kamu mau sakit apapun, ada orang yang sakit kanker sembuh, ada orang yang sakit jantung nggak ketakutan mati karena dia tidak punya penyakit anxiety seperti kita, gitu ya. Jadi kalian yang penting adalah pasrah dulu dan cemasnya itu aduh hilangin deh, nggak apa-apa ini 100% aman. 100% halal, 100% aman, nggak akan. Insya Allah ini pemikiran apa itu cuma pemikiran mati, pemikiran kamu ketakutan nanti suaminya begini, anak-anak kamu akan gimana, itu pikiran liar doang karena kamu sudah terbiasa berpikir negatif. Hilangkan itu, hilangkan. Ya, coba diperbaiki pikirannya, nanti insya Allah penyakit-penyakit kamu yang lain juga akan sembuh, terutama si penyakit anxiety ini. Metode BIS-nya masih dijalanin apa enggak? Bersyukur bahwa Allah memberikan penyakit ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena orang yang kena penyakit anxiety ini biasanya dia akan jauh lebih baik dalam soal keimanannya juga lebih baik, dalam soal sifat dan sikapnya juga lebih baik. Ya harus lebih baik karena kenapa? Karena kamu takut mati kan, takut mati masuk neraka kan. Nah gitu. Jadi bersyukurlah kamu dikasih penyakit ini, anggap ini sebagai benteng dari Allah. Allah ngasih tahu kamu bahwa hey, ayo tobat ya. Karena kalau kamu nggak tobat, nanti aku panggil, kamu masuk neraka loh. Nah gitu. Makanya kita dikasih penyakit ini supaya kita jauh lebih baik. Gitu. Ikhlas menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Pada saat kita ikhlas dengan takdir Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik banget buat kita. Sabar, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Maka sabar dan sholat, jadikan sabar dan sholat sebagai itu kita supaya kita tuh semakin dalam hidup ini semakin bisa menjalani apa yang menjadi ketentuan Allah dengan sebaik-baiknya gitu loh, dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalian harus sabar dalam menghadapi penyakit ini ya, sabar, belajar, melatih diri untuk kalian semakin bisa, semakin berani. Dan ingat, jangan lupa buat kalian yang non Islam, aku nggak tahu ya bagaimana caranya, mungkin kalian tetap harus berdoa kepada Tuhan kalian supaya kalian diberikan kesembuhan. Buat kalian yang buat kalian yang beragama Islam, banyak yang sholawat Nabi. Jangan lupa kalian hafalin surat Al-Mulk. Al-Mulk itu kan untuk menghindari kita dari siksa kubur ya. Setiap sebelum tidur hafalin tuh surat Al-Mulk, itu kan bagus banget gitu. Terus baca sebelum tidur baca Al-Fatihah, ayat kursi, terus Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Ya pokoknya hal-hal yang membuat kita terhindar dari api neraka gitu loh. Dan kamu harus yakinkan diri, kamu harus berdoa, ya Allah panjangkan umurku, tapi kalaupun engkau panggil aku dalam keadaan husnul khotimah dan masukkanlah aku ke dalam surga firdausmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku doakan juga kalian seperti itu. Nah ada juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang dia sedih banget nih, Mas, ngomongin soal tidur ya sedikit ya gitu, bahwa dia merasa bahwa dirinya mimpi buruk terus gitu loh, mimpi buruk terus gitu pada saat tidur. Jadi sehingga ketakutan juga, tidur aku pasti mimpi buruk gitu. Beberapa DM ada yang seperti itu juga, aku lihat juga ada di beberapa komen yang ada di video YouTube aku juga ngomongin tentang itu. Jadi gini loh, sudah ada penelitian bahwa pada saat kita pikiran kita memikirkan sesuatu banget, itu akan kebawa ke mimpi kita gitu, itu akan kebawa ke mimpi kita gitu. Itu udah ada penelitiannya kalau nggak salah di Jepang atau gimana. Bahkan mereka kalau pengen membuat mimpinya mereka indah atau gimana, itu ada tuh, mereka disuruh gini dulu, disuruh gitu dulu. Nah nanti malam pasti mimpinya akan begini, itu ada gitu. Nah jadi buat kalian yang selalu bermimpi buruk karena kalian selalu mencemaskan sesuatu yang buruk-buruk gitu loh, yang mati lah, yang inilah, yang itulah, yang kalau nanti misalnya aku pergi ke sana tuh takutnya gimana lah. Kadang-kadang
ya itu kadang-kadang kita lagi jalan aja kita ngelihat orang terus jangan-jangan ya orang mau berbuat sesuatu kepada kita, kan gitu kan orang anxiety gitu, kecemasan berlebih, ketinggian gitu, mencurigai segala sesuatu, bahkan sampai-sampai kita ngelihat muka kita di cermin aja udah kayaknya udah ketakutan. Itu pernah loh aku alamin gitu, kayaknya muka aku tuh kayak pucet, kayak pas aku ngelihat di cermin, aduh kenapa sih gitu, aku sendiri ketakutan dengan mukaku, dengan wajahku, itu kan aneh banget gitu. Nah jadi buat kalian yang selalu bermimpi buruk, karena kalian selalu berpikiran buruk, karena kalian selalu mencemaskan segala sesuatu yang aduh nggak ada habisnya tahu, cemas kayak gitu, malah bakal membuat tubuh kamu tuh makin rusak, makin hancur. Apa namanya, asam lambung kamu jadi tinggi terus. Kalau kamu cemas terus, asam lambung kamu tuh tinggi terus, beneran deh. Belum lagi nanti kalau tidur kamu jadi malah bermimpi buruk-buruk gitu. Jadi gini deh, sebelum kamu tidur, bukannya sebelum kamu tidur ya, jadi kamu buka YouTube, itu banyak loh, di YouTube itu ada audio terapi buat orang anxiety, audio terapi buat orang insomnia. Jadi sehari-hari juga kamu tuh dengerin aja tuh audio terapi itu, bagus kok gitu, bagus. Banyak di YouTube, banyak tuh YouTuber yang bikin. Kalau aku kebetulan aku memang tidak bikin. Jadi kalian cari yang coba aja satu-satu, cari yang suaranya tuh kamu suka, kata-katanya tuh kamu suka, terus dengerin terus itu aja terus yang kamu dengerin gitu. Nanti kalau kamu udah mulai bosan, cari yang lain gitu. Itu sangat membuat itu sangat membuat pikiran kita itu kayak dibangun balik gitu loh. Aku gara-gara itu aku banyak jadi mengendalikan diri aku semakin bisa gitu, karena jadi alam bawah sadar kita tuh kayak diperbaikin gitu dengan audio-audio seperti itu. Terus banyak juga dengerin mentor-mentor motivasi tentang anxiety dari orang-orang yang sudah pernah mengalami anxiety, asam lambung gitu. Nah, kayak aku gini, atau kamu cari lagi, aduh banyak banget di YouTube yang orang-orang yang pernah kena anxiety terus membuat video terus ngasih tahu gitu caranya untuk sembuh gitu ya. Itu banyak banget, kalian bisa juga cari YouTuber lain, nggak aku aja, YouTuber lain juga kalian harus cari, sehingga kadang-kadang jalan kesembuhan itu bisa dari sana, bisa dari sini gitu loh. Kalian cari-cari juga gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe. Buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Yang menurut kalian video ini bermanfaat silahkan di share. Kali aja bisa menjadi jalan kesembuhan buat orang lain. Oke, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.